Halo teman-teman GFI Indonesia, jumpa lagi dengan saya Yan Kripto dari Bandung. Alhamdulillah hari ini tuh saya berada di Semarang ya ini. Karena kebetulan tadi siang saya habis mengadakan acara apa sih namanya itu perayaan ulang tahun ya, Metaverse yang kedua. Hanya tempatnya itu di Yogyakarta di sana. Nah kebetulan karena saya mengarahnya itu ke Bandung dan Semarang itu terlewati, jadi saya menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu leader yang ada di Semarang ini. Nah ini kebetulan saya di sini mampir dulu ke rumahnya Pak Saiful Kripto. Mas apa Pak ya? Mas ya? Mas aja lah. Mas ya. Masih Soalnya muda sudah masa banyak dipanggil Bapak. Mas Saiful ya, Mas Saiful. Ini di Semarang dan saya ada di rumahnya beliau. Ini asli Mas Saiful Kripto ya? Asli Asli ya, Mas Saiful Kripto. namanya sebenarnya bukan Saiful Kripto, tapi Saiful Faizin. Saiful Faizin. Nah, berhubung saya mulai bergerak di bidang kripto ya, akhirnya saya kasih embel-embel di belakang namanya Faizin. Saya ganti untuk kripto, untuk di sosial media saja ya teman-teman. Bahasa gaul. Di sosial media aja. Tapi kalau ingin mencari saya atau ketemu saya, bisa cari namanya saya Saiful Faizin. Itu. Iya. Jadi lebih enaknya Saiful Kripto aja ya. Ya, lebih enaknya dipanggil Bahasa. Saiful Kripto aja karena sudah biasa dikenal oleh orang itu, namanya seperti itu. Saiful Kripto ya. Teman-teman nanti searching ya di sosial media Saiful Kripto. Kalau tidak muncul nih nanti komplain. Wah, komplain bener. Palsu berarti nama. Palsu namanya. Ya. Ya. Ini nih kalau boleh nih. Karena kebetulan kan Pak Mas ya. Kebiasaan Pak saya jadi. Waduh, enggak apa-apa. Iya kan? Enggak apa ya. Enggak apa-apa. Mas enggak apa-apa sama aja ya. Iya, Mas sama Bapak juga sama. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kebetulan beliau ini kan menjalani satu proyek yang sangat luar biasa ya. Iya. Itu sama dengan saya juga. Itu proyek yang dibuat oleh Mr. Lado ya. Betul. Nah, beliau ini adalah salah satu yang bisa dikatakan fokus banget ya. Benar ya? Sangat fokus, fokus. Ya? Kalau saya sangat fokus di Metaverse, sudah tidak ada sampingan kerjaan lain. Dalam arti dulu saya juga bekerja sebagai karyawan gas LPG yang 3 kilo. Bentar. Kita tentang Metaverse-nya sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini mau tanya nih bersangkutan tadi, pernah kerja jadi apa? Pernah kerja jadi karyawan gas LPG. Yang di bidang 3 kilo itu, yang bersubsidi itu. Itu udah masuk Metaverse? Itu saya kerja di sana sudah berjalan sekitar 10 tahun. Baru saya mengenal Metaverse. Nah, saya mengenal Metaverse, saya cari informasinya. Oh, ternyata Metaverse ini beneran bisnis nyata. Bukan bisnis yang seperti yang lalu-lalu, yang dimana bisnisnya itu selalu merugikan orang lain. Nah, di sini saya bergerak sudah 2 tahun di Metaverse. Iya, di Metaverse 2 tahun. Untuk malam ini saya sudah 2 tahun. Malam ininya saya 2 tahun. Sudah bergabung di Metaverse 2 tahun. Nah, di sini saya cuma ingin memberikan arahan kepada masyarakat, yang dimana di zaman sekarang kita sudah memasuki era digital ya, di era digital kan Suryana, yang dimana semua kita bisa akses atau bisa kita manfaatkan sebuah smartphone kita untuk mengenal era digital. Untuk mengenal digital. Nah, kenapa? Nah, saya boleh tanya nih. Kenapa harus digital? Karena gini kan. Karena kita sudah memasuki era digital. Kalau kita selalu menolak untuk kemajuan zaman, gimana nanti anak cucu kita? Ya, dan era digital itu sekarang sudah di mana-mana. Di sosial media pun kita mau mencari tentang informasi. Era digital, apapun yang berupa digital itu ada, itu nyata dan sudah dijelaskan oleh orang-orang yang ternama kan. Itu jadi
kita bisa searching di sosial media seperti salah satunya Facebook, Instagram, TikTok, semuanya ada, ya toh. Itu. Oke, jadi Mas Saiful ini pernah kerja 10 tahun. Nah, itu rela ditinggalkan demi proyek ini. Proyek Metaverse. Saya sebenarnya gini, saya sudah jenuh. Sebenarnya sudah jenuh Jenuhnya bekerja kenapa? menjadi karyawan selamanya. Saya selalu berpikir, kalau saya seperti ini terus, bagaimana nanti anak-anak saya ke depannya ya. Jadi saya mulailah berpikir, kalau saya nggak menerima era digital, saya nggak menerima kemajuan zaman, jadi nanti anak-anak saya itu akan jadi apa? Pasti anak-anak saya nanti juga akan mengenal era digital seperti saya dulu, seperti saya ini. Nah, makanya saya awali dari sinilah saya belajar tentang era digital dari Metaverse ini. Jujur, saya mengenal era digital, cryptocurrency dan teman-temannya sebagainya. Itu saya kenal itu di Metaverse ini, Kang Suryana. Ya loh. Tapi saya akui bisnis Metaverse ini bisnis yang sangat luar biasa, sangat takjub. Yang saya pandang itu sangat takjub. Kenapa saya bisa bilang sangat takjub? Karena di bisnis ini semua hasil itu tidak ada yang melewati ke developernya atau pemilik proyeknya. Nah, proyek ini kan proyeknya Mr. Lado, namanya kan Metaverse kan. Ya, nah hasilnya itu bukan cuma 1% ataupun 10% yang kita terima. Hasil yang akan masuk yang ke wallet kita atau ke dompet kripto kita itu 100% real time kan. Itu. Oke, nah kita lanjut nih. Siap. Dari tadi mungkin teman-teman tuh ada yang masih kebingungan, kok dibahasnya produk digital aja, era digital aja. Nah, saya ingin langsung ya dari Mas Saiful ini bisa memberikan sedikit penjelasan tentang produk digital ini, terkhusus yang ada di proyek ini. Ya bisa dikatakan sebagai contohnya, salah satunya apa sih produk digital yang ada di Metaverse ini, sehingga Mas Saiful sendiri sampai rela meninggalkan pekerjaan yang udah dijalankan selama 10 tahun demi di Metaverse ini. Tidak mungkin kan kalau tidak ada hasil yang luar biasa meninggalkan itu, pasti ada sesuatu lebih. Oke, jadi gini, produk digital itu harus kita kenal. Nah, salah satu contoh aja ya, jangan banyak-banyak. Produk digital itu seperti M-Banking kita sendiri, apakah itu bukan produk digital? M-Banking itu produk digital. Iya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyentuh M-Banking tersebut, tapi kita bisa tahu nominal isi M-Banking itu seberapa, dan bisa kita ambil sewaktu-waktu. Nah, lebih bagusnya, ada bagusnya Metaverse ini kenapa? Hasil yang kita dapatkan kita bisa ambil sewaktu-waktu kan. Itu sewaktu kapanpun, mau siang, pagi, malam, sore, itu sesuka hati kita. Tidak ada yang bisa mencegah kita kan. Alasan kenapa saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya fokus di Metaverse ya Kang ya. Alasan saya itu ada ya, kalau saya sampaikan semuanya mungkin nanti akan kejabarkan banyak. Yang simpel, yang tapi satu, ini alasan saya itu percaya di Metaverse 100%. Saya fokus di Metaverse, saya percaya Metaverse itu, Metaverse tidak akan merugikan kita. Itu tidak merugikan kita. Kenapa? Karena di saat kita menjalankan, di saat kita mendapatkan, di saat itu juga kita bisa mengambil hasil kita tanpa tunda-tunda waktu sedikit pun, 1 detik pun ya. Hasil yang masuk ke wallet kita tanpa ketunda 1 detik pun, real time. Nah, terus saya cermati ternyata Metaverse ini menggunakan smart contract yang dimana smart contract tersebut itu sudah
apa ya, hitungannya sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, kalau saya kenal itu smart contract blockchain. Ya, kalau di Metaverse ini smart contract blockchain-nya itu menggunakan blockchain Polygon kan. Ya, Polygon Matic kalau kita mau lebih mengenal. Nah, kalau kita mau lebih mengenal tentang Polygon Matic, nanti sesi-sesi berikutnya ya Kang ya. Iya, siap. Jadi alasan saya meninggalkan pekerjaan saya yang sudah saya gelutin selama 10 tahun, kenapa langsung saya berpindah ke Metaverse? Tujuan saya satu, untuk bebas finansial kan. Ya, untuk bebas finansial supaya saya bisa bermain dengan keluarga dan saya bisa menghasilkan menggunakan smartphone saya. Gitu. Oke, nah ini sekarang kan Metaverse ya, terutama untuk di Indonesia nih. Selama 2 tahun ini kita sudah mulai dikenal ya oleh masyarakat nih. Cuma belum familiar banget nih. Ini harapan dari Mas Saiful sendiri nih, terutama untuk warga yang ada di Indonesia nih tentang Metaverse gimana nih harapannya? Harapan saya itu gini, untuk warga Indonesia, yuk kita berbondong-bondong untuk mengenal Metaverse dan untuk mengenal desentralisasi kan. Gitu. Kenapa? Supaya kita terpisah atau meninggalkan bisnis-bisnis yang merugikan seperti bisnis sentral. Nggak perlu saya sebut ya kan ya, bisnis sentralnya. Tapi kita harus meninggalkan bisnis-bisnis sentral yang sekiranya merugikan kita, yang selalu memakan uang kita. Yuk kita berpindah ke bisnis Metaverse yang desentralisasi aplikasi. Iya, oke, siap. Nah, boleh satu lagi ya, lanjut ya. Kita ini lagi. Oke, nah di sini mungkin yang nyimak dari tadi, ini Metaverse berada digital gitu aja. Nah, mungkin diantaranya ada yang ingin join tapi takut tidak bisa menjalankan. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, saya ingin Mas Saiful ini karena udah lama ya, 2 tahun ya. Udah tahun. Bolehlah berbagi ke teman-teman gitu. Kalau memang sesulit apa atau memang tidak ada yang sulit gitu, kita mudah gitu. Nah, seperti apa sih gambarannya? Kasih yang sederhana, yang simpel gitu. Oke, siap. Jadi gini Kang, pertama kali saya gabung ke Metaverse itu saya berpikir memang sulit. Tapi setelah saya ketemu dan dapat edukasi mentor saya, itu saya baru bisa berpikir positif. Intinya satu, positif di pikiran kita semua akan indah. Itu positif di pikiran kita, bisa menjalankan Metaverse, bisa closing, bisa menghasilkan di Metaverse, bisa sukses di Metaverse, itu pasti akan bisa. Gitu. Ya teman-teman, itu sedikit kita ngobrol-ngobrol santai ya, karena sebenarnya ini pun tidak direncanakan sebelumnya. Betul. Saya itu dadakan banget ya datang ke sini aja nggak ngabarin. Iya, nah itu tadi gitu. Bikin kejutan gitu. Nah di sini juga ada, saya nggak sendiri sebenarnya. Nah teman-teman, di sini ada Pak Agus ini dari Bandung. Halo teman-teman semua, salam cuan. Kemudian ini ada Kang Irfan juga nih dari Tasik. Hai teman-teman, salam Metaverse, salam cuan. Kemudian ini ada Pak Asep juga dari Bandung. Sama dengan Metaverse, salam cuan. Nah, oke teman-teman, itu ya sedikit sharing santai, yang ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Saiful. Ya kita mengisi lah ini, saling berbagi, bercerita. Betul. Gitu. Jadi saya sedikit ingin menambahkan juga ya tentang Metaverse ini, bahwa mungkin jika teman-teman sharing di sosial media ya, itu di sana bergelutnya itu dengan bisnis aja. Nah di sini saya ingin menambahkan aja bahwa kita di Metaverse ini bukan sekedar bisnis ya. Ini harus ya oleh teman-teman ya. Kita di Metaverse bukan sekedar bisnis, tapi kita di sini adalah sedang membangun aset ya. Nah kenapa saya berani mengatakan bahwa kita sedang membangun aset di sini? Karena teman-teman kalau ingin tahu ya, ketika saya mau tidur saya mendapatkan saldo walaupun saya tidak bekerja. Ya, nah ini tanda-tandanya bahwa saya memiliki aset dan menghasilkan gitu.
Kemudian ketika saya bangun tidur gitu, begitu saya buka handphone, nah nengok HP, tiba-tiba ada saldo lagi. Bahkan di saat saya sedang jalan-jalan pun saldo mengalir. Nah inilah fakta ya, teman-teman bisa ngecek sendiri dalam histori wallet saya gitu. Saldo yang masuknya jam berapa bisa dicek ya. Bahkan tengah malam ada jamnya. Jadi itulah kalau kita bicara tentang Metapost itu sangat luas sekali. Jadi bukan sekedar bisnis di sini. Kita Metapost itu ekosistem, ada banyak sekali di sini. Kita bisa bangun aset di sini untuk masa depan kita gitu. Yang dimana ketika nanti kita masuk tua ya. Nah, kita sudah tidak mampu bekerja lagi, tapi karena aset kita sudah terbentuk di sini, maka uang pun mengalir Ya, tanpa henti di siap. sini. Itulah teman-teman ya. Oke, sekian di video percakapan singkatnya dengan Mas Saiful. Terima kasih. Saya di Kripto dari Bandung dan Saya Saiful Kripto dari Semarang. we are with you.